Unsur golongan 2B. Golongan ini sering disebut golongan zinc, terdiri dari zinc, kadmium, dan merkuri, yang mempunyai 2 elektron S terluar dengan subkulit D terisi penuh. Logam-logam ini sering tidak dianggap sebagai unsur transisi murni, karena subkulit D-nya yang lengkap. Tidak seperti unsur transisi yang lain, yang memiliki subkulit D yang tidak penuh. Setiap unsur ini mempunyai kulit valensi yang hanya terdiri dari 2 elektron pada s orbitalnya. Dengan demikian, bilangan oksidasinya paling tinggi adalah +2. Sifat fisika. Konfigurasi elektron golongan unsur 2B ini diakhiri dengan subkulit S dan D. Jari-jari elektron dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulit elektronnya semakin banyak. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluarnya semakin lemah. Titik leleh dan titik didih dari atas ke bawah semakin kecil, karena energi kohesi atau energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Kemudian densitas dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya nomor atom unsur-unsur tersebut, atau bertambahnya massa atau atom unsur tersebut. Sifat kimia. Zinc memiliki sifat diamagnetik atau tidak dapat ditarik oleh magnet, sebab semua elektron sudah berpasangan. Kemudian, zinc terkorosi pada udara yang lembab. Selanjutnya, kadmium memiliki sifat kimia yang tidak larut dalam basa. Kemudian memiliki ketahanan korosi yang sangat tinggi. Yang terakhir, sifat kimia merkuri. Merkuri bersifat diamagnetik, seperti yang tadi, tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian memiliki daya hantar listrik yang sangat tinggi. Kelimpahan zinc di kerak bumi diperkirakan sekitar 0,02%. Kemudian kelimpahan kadmium di kerak bumi sekitar 0,1 ppm. Dan merkuri tergolong langka di lapisan kerak bumi, sehingga kelimpahannya hanya sekitar 0,08 ppm. Cara pembuatan. Zinc diperoleh dari ekstraksi zinc. Tahap pertama dalam ekstraksi ini adalah pemanggangan biji ZNS atau karbonat di udara pada suhu 800 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi oksidanya. Tahap berikutnya adalah mereduksi. Reduksi ZNO dilakukan pada suhu sekitar 1100 derajat Celcius, yaitu suhu di atas titik didih zinc. Kemudian penyulingan. Logam yang dihasilkan dalam tahap reduksi umumnya tidak murni. Pengotornya harus dibersihkan melalui penyulingan bertingkat dari seng cair. Kemudian kadmium. Kadmium diperoleh melalui ekstraksi kadmium. Umumnya kadmium terdapat bersama-sama dengan Zn dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan dari produksi zinc. Karena titik didihnya rendah, kadmium dapat dipisahkan dari zinc melalui penyulingan bertahap. Kemudian kadmium disaring dan dilarutkan dalam larutan asam, dan elektrolisis menghasilkan kadmium murni. Selanjutnya merkuri. Merkuri didapatkan dari ekstraksi merkuri. Merkuri secara sederhana dapat diekstrak dengan pemanasan biji raksa 2 sulfida di udara.
Merkuri dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3, kemudian pemurnian terakhir adalah melalui penyulingan. Reaksi-reaksi unsur golongan 2B. Untuk zinc, yang pertama reaksi dengan udara. Zinc terkorosi pada udara yang lembab dan menghasilkan reaksi 2Zn ditambah O2 menghasilkan 2ZNO. Kemudian reaksi dengan halogen. Zinc bereaksi dengan bromin dan iodin untuk membentuk seng 2 dihalida. Kemudian reaksi dengan asam. Seng larut perlahan dalam asam sulfat encer untuk membentuk gas hidrogen. Kemudian kadmium. Yang pertama oksida CD. Senyawa biner oksida CDO dibentuk dengan pembakaran logamnya di udara atau dengan pirolisis karbonat atau nitratnya. Kemudian halida. Larutan CD halida mengandung semua spesies CDS2+, CDX+, CDX2+, dan CDX3 dalam kesetimbangannya. Kemudian sulfida. Senyawa sulfida diperoleh dari interaksi langsung atau pengendapan oleh H2S dari larutan aqua, larutan asam untuk CDS. Kemudian merkuri. Reaksi yang pertama adalah reaksi dengan halogen. Logam merkuri bereaksi dengan fluorin, klorin, bromin, dan iodin untuk membentuk merkuri 2 dihalida. Kemudian reaksi dengan udara. Merkuri dibakar hingga suhu 350 derajat Celcius untuk membentuk merkuri 2 oksida. Selanjutnya reaksi dengan asam. Merkuri tidak bereaksi dengan asam non-oksidasi, tetapi bereaksi dengan asam nitrit terkonsentrasi untuk membentuk komposisi merkuri 2 dengan nitrogen. Kegunaan. Zinc berguna sebagai pelapis logam. Kemudian tambahan dalam deodoran dan untuk melapisi tabung layar TV. Sedangkan kadmium berfungsi dalam pembuatan alarm pemadam api dan pelindung alat pembangkit listrik tenaga atom. Yang terakhir merkuri. Merkuri berguna sebagai cairan pengisi termometer, kemudian digunakan sebagai pompa vakum dan juga pelapis cermin.